Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alad dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Asy'ari, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat duhur berjamaah, sekaligus juga kita mulai hari kedua kita melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan ibadah saum kita sesuai dengan harapan ketika tahun lalu kita berdoa semoga kita dipertemukan lagi dengan saum yang akan datang. Nah, hari ini kita alhamdulillah dipertemukan kembali oleh Allah. Oleh karena itu mari kita melaksanakannya dengan baik. Jangan sampai kita apa yang disebutkan oleh Nabi, banyak di antara kita yang berpuasa tapi kita hanya mendapatkan haus dan lapar saja, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, oleh karena itu alhamdulillah ya, kita panjatkan syukur kehadirat Allah bahwa pada tahun ini kita bisa melaksanakan saum dengan masih suasana seperti tahun yang lalu dalam suasana COVID-19. Dan mudah-mudahan kita juga terbebas dari COVID-19 sekaligus tidak merasakan terdampak COVID-19. Saya sendiri penyintas COVID ya, yang alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk berdiri di mimbar ini ya. Jadi itu bukan hoax ya, COVID itu bukan konspirasi, tapi ada. Saya 20 hari bertahannuts menyendiri ya. Jadi hati-hati, jangan ini hoax, ini tidak ada, ini konspirasi. Ada itu penyakit ya, dan tidak terlihat. Saya kebetulan salah satu pasien yang tidak terlihat seperti orang sakit, tapi setelah diperiksa oleh dokter, bapak itu fisik jag-waringkas katanya, cuma bervirus. Nah itu ya, bervirusnya itu yang berbahaya. Oleh karena itu masjid ini tadi sudah dengan tepat bahwa kita tetap melaksanakan ibadah dengan prokes ya, protokol kesehatan, makanya ditandai ini tanda lantai masjid ini ya. Baik, saya akan menyampaikan kultum, tapi supaya tidak kemana-mana saya akan membacakan pidato Rasulullah ya ketika bulan Sa'ban menjelang datangnya bulan Ramadan ya. Dan saya kira ini perlu kita renungkan dan bisa dilaksanakan oleh kita ya. Jadi dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Salman, bahwa Rasulullah pada setiap kali akhir ya, di hari akhir bulan Sa'ban, beliau berkhutbah, wahai sekalian manusia, telah datang bagi kalian satu bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang terdapat di dalamnya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar ya. Bulan yang Allah jadikan siang harinya menjadi kewajiban menjalankan puasa, dan pada malam harinya sangat disunahkan melaksanakan qiyamul lail, dan biasa kita lakukan itu adalah sholat tarawih ya. Kemudian Rasulullah bersabda kembali, barang siapa melaksanakan ibadah amalia sunnah, baginya pahala sebagaimana menunaikan ibadah wajib. Jadi kita biasanya yang sholat menjelang sholat fardu saja, mudah-mudahan ditambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya ya. Dan barang siapa yang menunaikan ibadah wajib, baginya seperti pahala melaksanakan 70 ibadah wajib ya. Kemudian juga bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran.
Rasulullah bersabda, tidak ada ganjaran dari kesabaran melainkan surga. Ya. Bulan penghiburan, bulan ditambahkannya keberkahan rezeki bagi orang yang beriman. Ya. Makanya dianjurkan bahwa selama Ramadan ini kita berinfak, bersedekah, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian juga ini sebagai hablum minan nas, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghidangkan makanan bagi orang yang berpuasa, baginya keampunan dosa dan kebebasan dari siksa api neraka, ya, serta ia mendapatkan pahala sebanyak orang yang dibukakan berpuasa, diberikan untuk buka puasa, ya, tanpa mengurangi orang yang dibukakan puasa itu, pahala maksudnya. Ya. Makanya saya tidak tahu apakah di masjid ini menyediakan takjil atau tidak. Kalau di masjid saya di sana di dekat rumah, DKM-nya umumkan tidak ada takjil, tapi kan tidak bisa ya menghalangi orang ingin bersedekah, tetap saja takjil ada walaupun tidak dikoordinasikan. Ya. Mungkin ya ini ya teringat sabda Rasulullah ini. Kemudian Rasulullah juga bersabda, bulan Ramadan ini bulan yang permulaannya merupakan rahmat, pertengahannya ampunan, dan pada akhir bulannya terdapat pembebasan dari siksa api neraka. Ya. Barang siapa yang meringankan pekerjaan bawahannya, niscaya Allah akan mengampuni dosanya dan membebaskan ia dari siksa api neraka. Ini, jadi kita harus mencari hikmah barangkali di selama bulan Ramadan ini. Maka perbanyaklah 4 bagian, 2 bagian untuk Rob kalian dan 2 bagian yang kalian tidak bisa berlepas darinya. Adapun yang 2 bagian yang menyebabkan keridhaan Rabb, yaitu hendaklah kalian memperbanyak zikir, membaca la ilaha illallah, dan memperbanyak membaca istighfar. Ya. Adapun 2 bagian yang kalian tidak dapat berlepas darinya, kalian hendaknya memperbanyak membaca doa permohonan agar diberi nikmat surga serta dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, itu inti pidato dari Rasulullah ya ketika menjelang bulan Ramadan. Kemudian terakhir Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghilangkan dahaga bagi orang yang berpuasa, niscaya Allah akan meminumkan bagi kalian 1 minuman dari telaga yang tidak akan membuat kalian dahaga untuk selamanya. Ini adalah janji-janji Allah ya, yang disampaikan kepada kita, dan kita harus memanfaatkan momentum ini. Dari situ maka dari khutbah Rasulullah tersebut saya menyimpulkan bahwa Rasulullah senantiasa mengingatkan kepada umatnya setiap tahunnya betapa besar dan mulia keutamaan bulan Ramadan. Ya. Sehingga ya betapa pentingnya, betapa mulianya, betapa bulan yang penuh dengan berbagai hal kebaikan, maka Rasulullah selalu mengingatkan dalam khutbah-khutbah menjelang Ramadan di bulan Sa'ban tadi ya. Tadi dikatakan bahwa pada bulan ini ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan, tapi kita tidak boleh berhitung secara matematik. Jadi kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar 1 malam berarti sama dengan 82 atau 82 tahun beribadah ya. Jangan karena hitungan matematik 82 tahun usia kita hanya sampai sekian tahun, 65 misalnya, oh berarti surplus lah amal kita. Tidak boleh seperti itu ya. Sebab nilai ibadah 88 tahun itu bisa saja tergelincir ketika kita tergelincir ke arah kemusyrikan. Sedikit pun ya. Itu bisa habis. Jadi tidak ada gunanya. Makanya jangan perhitungan matematik, walaupun kita pun insya Allah banyak pahala-pahala amal-amalan yang berpahala banyak gitu ya. Kemudian juga bahwa ya memperbanyak qiyamul lail ya. Nah, saya kira ini bisa kita gunakan bertadarus yang selama ini 1 juz 1 day, barangkali kita bisa tingkatkan ya dalam bulan Ramadan ini. Ya. Dan Rasulullah yang lebih utama pada khutbahnya itu adalah
memotivasi umatnya untuk melaksanakan amaliyah sunnah, ya, yang pahalanya dilipat gandakan. Ya. Itu yang bisa kita simpulkan. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan momentum ini, momentum Ramadan ini dengan baik, sebaik-baiknya. Kita lipat gandakan bagi kita sebagai pekerja, tentu saja kita lipat gandakan pengabdian kita kepada institusi, dan mudah-mudahan atau insya Allah barangkali kalau niatnya ibadah maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ya. Nah itu semoga apa yang saya sampaikan walaupun sedikit ya bisa menambah memotivasi kita untuk mengisi bulan-bulan Ramadan ini dengan maksimal. DKM Al-Asy'ari juga sudah menyediakan sarana untuk itu. Masjid-masjid di lingkungan kita juga sudah menyediakan berbagai sarana untuk meningkatkan ibadah, dan banyak lagi semarak-semarak Ramadan yang bisa kita manfaatkan. Tinggal kemauan kita. Ya, tinggal kemauan kita. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimissalah.